Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Alhamdulillah segala puji kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita berbagai macam nikmat. Di antara nikmat terbesar yang Allah karuniakan kepada kita adalah kita diberikan nikmat oleh Allah, nikmat sehat dan nikmat waktu luang sehingga kita dapat lanjutkan pelajaran kita, pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Pada pertemuan ini kita akan membahas bab yang ke-12, kriteria makanan dan minuman halal berdasarkan Al-Quran dan hadis. Ini pertemuan pertama kita setelah PTS ya. Kita masuk pada pembahasan bab yang ke-12, kriteria makanan dan minuman halal berdasarkan Al-Quran dan hadis. Makanan dan minuman. Kita akan bahas tentang makanan. Bahasa Arabnya makanan itu at'imah. At'imah artinya itu makanan ya, jamak dari to'am. Bahasa Arab makanan itu to'amun. Jamaknya, bentuk jamaknya at'imatun. Sementara minuman bahasa Arabnya asyribah. Ya. Artinya minuman. Nah, makanan dan minuman ini terbagi menjadi dua. Ada makanan yang dihalalkan dan ada juga makanan yang diharamkan. Ya. Jadi makanan itu terbagi jadi dua. Ada makanan yang dihalalkan dan ada juga makanan yang diharamkan. Kita akan masuk penjelasannya satu persatu. Makanan halal adalah makanan yang diperbolehkan oleh syariat untuk dikonsumsi, baik bergizi, menyehatkan tubuh, dan bersih. Ini adalah definisi dari makanan halal. Jenis-jenis makanan halal. Yang pertama ada hewan darat. Jadi jenis-jenis makanan halal di antaranya pertama hewan darat. Misalnya kerbau, sapi, kambing, ayam, unggas dan lain-lain ya, banyak. Kemudian jenis yang kedua jenis makanan halal, segala macam hewan yang di laut. Misalnya ikan tuna, cumi-cumi, udang dan lain-lain. Semua yang di laut insya Allah halal, kecuali mengandung racun berbahaya. Ya kayak seperti ikan buntal ya, contohnya itu kan halal tapi banyak racunnya. Kalau mau mengkonsumsinya harus diolah dengan sebaik-baiknya. Kemudian yang ketiga, segala jenis buah-buahan dan biji-bijian yang tidak membahayakan kesehatan. Misalnya mangga, semangka, beras, jagung dan lain-lain. Nah, itu diantara jenis-jenis makanan halal ya. Kita masuk pada penjelasan selanjutnya, yaitu minuman halal. Minuman halal adalah air yang bersih dan tidak bercampur dengan barang yang najis dan membawa mudarat. Ini adalah definisi dari minuman halal. Nah, kemudian jenis-jenis minuman halal apa saja itu? Pertama contohnya air hujan. Ini paling halal ini insyaallah, air hujan, air dari mata air, kemudian air mineral kemasan, air tawar, air dari tumbuh-tumbuhan ya, seperti air kelapa, air susu hewan, madu dan lain-lain. Itu diantara jenis-jenis minuman halal. Masih banyak lagi ya yang tidak disebutkan satu persatu di sini. Nah, ya, sekarang kita masuk pada jenis-jenis makanan haram ya. Tadi kita telah menjelaskan definisi dari makanan halal dan contoh-contohnya. Begitu juga dengan minuman halal dan contoh-contohnya. Nah, kita masuk pada pembahasan jenis-jenis makanan haram. Nah, jenis-jenis makanan haram itu terbagi jadi dua ya. Yang pertama dia haram karena cara mendapatkannya. Jadi dia makanan tersebut haram. Ya, kenapa? Karena cara mendapatkannya itu haram. Misalnya apa? Harta hasil riba, harta hasil korupsi, harta hasil memakan harta anak yatim dan lain-lain. Ini haram karena cara mendapatkannya nggak bagus. Ya, caranya kotor, caranya melanggar syariat. Ya. Kemudian selanjutnya
dia haram karena zat barangnya ya. Jadi dia haram karena barangnya itu emang haram. Dan itu juga terbagi jadi dua. Yang pertama, haram yang berwujud benda mati atau bangkai. Yang ini ada 10 jenis, terdapat pada surat Al-Maidah ayat 3. Silakan kalian bisa buka surat Al-Maidah ayat 3 yang mana Allah berfirman, "Hurrimat 'alaikumul maitatu wad-damu wa lahmul khinzir wa ma uhilla li ghairillahi bih wal munkhaniqatu wal mawqudatu wal mutaraddiyatu wan natihatu wa ma akala sabu' illa ma dzakaitum wa ma dzubiha 'ala nusubi wa an tastaqsimu bil azlam." Ya. Jadi artinya diharamkan bagimu memakan bangkai, darah, daging babi, daging hewan yang disembelih atas nama selain Allah, yang tercekik, yang dipukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan yang diterkam binatang buas kecuali yang sempat kamu menyembelihnya, dan diharamkan bagimu yang disembelih untuk berhala. Dan diharamkan juga mengundi nasib dengan anak panah. Karena mengundi nasib dengan anak panah itu adalah kefasikan. Jadi di ayat Al-Maidah 3, di surat Al-Maidah 3 ini menjelaskan di antara makanan yang haram, dia haram karena berwujud benda mati atau bangkai. Yang pertama apa? Ya, hewan yang disembelih atas nama selain Allah. Jadi kalau hewan itu nggak disembelih dengan Bismillah itu termasuk bangkai. Ya. Kemudian hewan yang tercekik, dia matinya gara-gara kecekik ya, kecekek. Itu termasuk bangkai. Dan hewan yang dipukul juga. Terus hewan yang jatuh, maksudnya yang jatuh dia jatuh ke air atau ke jurang tapi belum sempat kita ketika memburu yang mengucapkan bismillah, atau sebelum kita memburu dengan hewan buruan kita, dengan misalnya kita punya hewan buruan tuh seperti contohnya misalnya uh, contoh seperti anjing, atau contohnya juga bisa singa dan lain-lain. Ketika dia berburu rusa misalnya, kita belum mengutus dia dengan bismillah, itu termasuk bangkai ya. Karena kalau kita misalnya punya hewan buruan, contohnya kita punya uh, kita pelihara anjing buruan atau singa buruan ya, kemudian kita menyuruh anjing buruan atau singa buruan itu untuk berburu rusa. Nah, sebelum kita lepas anjing buruan atau singa buruan itu, kita ucapkan dulu bismillah kepada hewan buruan kita. Jadi ketika dia berburu dan menerkam, ketika udah mengucapkan bismillah, insya Allah halal. Kalau kita nggak mengucapkan bismillah, itu nggak halal. Ya. Kemudian hewan yang ditanduk ya, dan yang diterkam binatang buas kecuali yang sempat kamu nyembelihnya, dan diharamkan bagimu yang disembelih untuk berhala. Itu diantara 10 jenis ya uh, makanan haram yang berwujud benda mati atau bangkai. Kemudian pembagian makanan haram karena zat barangnya. Yang kedua adalah haram yang berwujud hewan karena apa? Karena disuruh membunuhnya. Contohnya ular, gagak, tikus dan lain-lain. Kemudian hewan yang haram karena dilarang membunuhnya. Contohnya semut, lebah dan lain-lain. Dan juga haram karena ada dalil yang melarang, seperti contohnya keledai jinak, hewan bertaring dan lain-lain. Nah, itu diantara jenis-jenis makanan haram, yang mana jenis makanan haram terbagi jadi dua. Dia haram karena cara mendapatkannya, dan yang kedua haram karena zat barangnya itu memang sudah haram. Nah, kita masuk pada pembahasan yang terakhir, yaitu minuman haram. Minuman haram adalah minuman yang telah diharamkan oleh syariat, baik karena memabukkan maupun merusak akal. Yang mana semua minuman ini haram dikonsumsi baik sedikit maupun banyak. Jadi kalau minuman haram ini, dia udah pertama telah diharamkan oleh syariat, baik itu memabukkan atau merusak akal ya. Nah, semua minuman haram ini haram hukumnya dikonsumsi baik sedikit maupun banyak. Jadi misalnya alkohol ya, bir, itu haram. Nah, mau kita minumnya itu banyak atau sedikit itu tetap haram. Mau memabukkan atau enggak, karena zat itu sudah haram. Nah, kemudian contoh jenis-jenis minuman haram. Yang pertama, minuman yang memabukkan. Semua minuman yang memabukkan itu termasuk haram ya. Karena kan bir itu contohnya minuman keras ya, alkohol itu tidak hanya dari bahan-bahan kimia yang dibuat orang ya. Kadang ada yang dibikin dari perasan anggur,
Atau bahkan kalau di Arab dulu dari perasan kurma, ya, jadi kurma dicampur apa, difermentasi. Nah, itu kalau memabukkan itu tetap haram, ya, meskipun itu bukan minuman, apa namanya, minuman alkohol yang sekarang itu kan sudah banyak. Nah, itu semuanya memabukkan. Jadi semua minuman yang memabukkan itu haram, yang menghilangkan akal. Kemudian minuman yang terkena najis, contohnya air putih atau teh manis gitu terkena telur cicak gitu, atau terkena kencing kucing, nah itu sudah najis, ya, minuman yang terkena najis jadi najis. Kemudian air susu dari hewan yang haram dimakan, ya, itu juga termasuk minuman yang diharamkan. Ya, mungkin sampai situ saja materi yang bisa saya sampaikan tentang bab 12 kriteria makanan dan minuman halal berdasarkan Al-Quran dan hadis. Silakan kalian bisa mencatat materi ini, ya, merangkum materi ini dengan baik dan disimak penjelasannya dengan baik. Apabila ada pertanyaan yang ingin kalian sampaikan, bisa kalian tanyakan pada kolom komentar postingan ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa ala alihi wasahbihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.